Hai Itizen, ketemu dengan saya Cogi dari Food Cycle Indonesia. Hari ini saya akan membagikan satu topik yang bagus banget ya dari Food Talk ya, upcycling products to achieve zero food waste. Sebelumnya saya mau share tentang visi dari Food Cycle Indonesia. Kami sebagai sebuah food bank itu memiliki visi zero hunger and zero food waste for a better Indonesia. Jadi kita ingin sama-sama menghilangkan kelaparan sekaligus ya menghilangkan sampah makanan yang ada di Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Nah, apa yang kita lakukan sebagai bank makanan di Indonesia? Kami punya visi kan luar biasa ya, zero hunger ya menghilangkan kelaparan, lalu ada zero food waste ya menghilangkan sampah makanan. Namun itu tidak bisa dilakukan begitu saja secara instan, butuh proses. Nah, prosesnya itu kita menjalankan ada 6 pilar. Untuk zero hunger itu ada 3 pilar. Pertama yaitu feed the hunger ya, atau memberikan orang kelaparan makan. Kemudian ada youth empowerment ya, atau foster, kita mengajak mengedukasi anak-anak muda generasi penerus bangsa untuk terlibat dalam gerakan ini. Kemudian juga kita grow your own food atau kita bercocok tanam sendiri. Kemudian untuk zero food waste ada juga 3 pilar ya. Jadi totalnya 6 pilar. Untuk zero food waste ada redistribute, ada reprocess, dan juga recycle. Nah, untuk upcycling products ya to achieve zero food waste, kita melakukan dengan 3 hal ini ya. Redistribute, reprocess, and recycle. Kenapa? Karena kita tahu baik itu secara rumah tangga atau kita sebagai individu maupun korporasi ya, perusahaan F&B, FMCG, retailers, dan masih banyak lagi yang berkontribusi terhadap food waste gitu ya, sampah makanan. Nah, daripada produksi yang berpotensi jadi sampah makanan ini terbuang sia-sia padahal masih sangat layak makan, tentunya itu bisa kita redistribusi atau kita distribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk kita bisa menolong mereka yang kelaparan dengan makanan yang masih sangat layak makan yang kita sebut sebagai surplus food atau makanan berlebih kepada mereka yang membutuhkan. Jadi makanan tersebut tidak terbuang sia-sia. Nah, tapi kalau ada makanan yang sudah tidak layak makan, tentunya tidak bagus sekali ya, tidak layak untuk kita berikan kepada manusia. Nah, itu yang akan kita reproses dan juga recycle. Ya, itu yang saya sebut dengan upcycling ya, upcycling untuk kita bisa mencapai zero food waste atau menghilangkan sampah makanan. Nah, di Food Cycle Indonesia kita punya 2 program yang tahun 2022 ini akan kita jalankan ya, dan sedang berjalan juga, yaitu Food Cycle Farm dan juga Food Cycle Kitchen. Nah, apa itu Food Cycle Farm dan Food Cycle Kitchen? Food Cycle Farm itu satu inisiatif untuk kita melakukan integrated farming. Ya, kita kan mendapatkan makanan-makanan berlebih yang sudah menjadi food waste atau menjadi sampah makanan yang tidak bisa kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini sayang sekali kalau terbuang begitu saja. Nah, kita bisa istilahnya kita bisa recycling ya, kita bisa kita daur ulang kembali agar menjadi satu produk lain yang nanti mempunyai nilai jual dan juga bisa kita distribusikan bagi mereka yang membutuhkan makanan. Nah, konsepnya dari Food Cycle Farm sebenarnya sederhana sekali ya. Sampah makanan yang tadinya terbuang itu kita akan kumpulkan ya, lalu kita akan kelola ya menjadi maggot ya. Sekarang banyak sekali pengelola maggot yang baik itu secara profesional dijalankan ya, dan juga mungkin di rumahan. Nah, kita bisa mengelola maggot ini ya dengan black soldier fly yang akhirnya bisa menghasilkan maggot untuk nantinya jadi pakan ternak gitu ya. Nah, pakan ternak itu juga bisa kita kembangkan ya. Sebenarnya
dari pakan ternak ini kita bisa berternak ya. Berternak misalnya jadi berternak ayam contohnya. Nah, ayam yang kita hasilkan akan menghasilkan telur ya. Ya, itu ayam-ayam petelur ya. Juga ada ayam daging, pedaging gitu. Nah, baik telur maupun daging itu bisa kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau di Food Cycle Indonesia sendiri ada program Semangat Pagi Indonesia, itu memberikan sarapan sehat bergizi bagi anak bangsa. Nah, kita bisa menggunakan hasil telur dan hasil daging dari peternakan ayam ini yang tadinya hasil dari pakan ternaknya dari maggot ya, itu kita bisa salurkan kepada anak-anak yang membutuhkan untuk asupan sarapan bergizi mereka. Kemudian juga selain tadi menghasilkan maggot gitu ya untuk jadi pakan ternak, kita juga bisa sampah makan tersebut bisa kita olah jadi kompos. Nah, untuk kita berkebun atau bertani, di mana hasil pertaniannya seperti jagung ya, seperti ubi ya, itu bisa kita kembangkan dan nanti hasilnya juga untuk kita distribusikan ke mereka yang membutuhkan. Kalau di Food Cycle ada program Semangat Pagi Indonesia untuk anak-anak. Kemudian tentunya kita juga berharap punya nilai ekonomi di sini ya, di mana kalau nanti kita bisa berkembang dengan baik, kita ingin juga melakukan integrated farming yang hasilnya itu bisa menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai yang tinggi, yang bisa punya nilai jual. Nah, itu bisa kita jual ke masyarakat dan hasilnya bisa untuk mendukung operasional dari Food Cycle Farm itu sendiri. Nah, itu yang recycle. Untuk reproses, kami namakan programnya adalah Food Cycle Kitchen. Ya, Food Cycle Kitchen. Jadi kita akan mengolah kembali produk-produk yang tadinya berpotensi menjadi sampah makanan. Kalau tidak diolah, maka kita akan reproses atau kita proses kembali. Ya. Nah, ada beberapa produk yang kami buat atau kami hasilkan dari Food Cycle Kitchen. Yang pertama ada banana crumble cake ya. Kita buat itu dari pisang. Kalau teman-teman suka makan pisang, pasti cari pisang yang warnanya kuning ya kan, atau kalau hijau dia masih mulus warnanya. Tapi kalau udah warnanya hitam, mulai berbintik-bintik dan dalamnya udah banyak, biasanya orang-orang kan jijik ya. Orang-orang males makan buah pisang yang udah seperti itu. Nah, biasanya itu terbuang. Padahal itu nilai gizinya dan tingkat kemanisannya paling tinggi gitu. Cuman banyak orang jijik dan akhirnya biasanya terbuang. Nah, daripada itu terbuang, lebih baik kita olah. Nah, Food Cycle Indonesia melakukan pengolahan, reproses dengan menjadikan itu banana crumble cake ya. Yang waktu itu program ini kita jalankan untuk mensupport ada 2 anak dari satu yayasan yang bergerak di bidang anak-anak jalanan untuk mereka bisa sekolah. Nah, sekolahnya sekolah kuliner, sehingga mereka juga bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari di sekolah kuliner tersebut untuk menciptakan banana crumble cake ini, dan penjualannya juga untuk mendukung operasional. Seperti itu. Kemudian produk yang berikutnya kita punya carrot cake ya. Ini carrot cake ini disukai banyak sekali orang ya. Kemarin kami punya acara seminar, acara Food Cycle Day, itu kita sajikan produk carrot cake gitu. Nah, uniknya produk carrot cake ini berasal dari tomat yang bagian tengahnya atau pulpnya itu tidak digunakan. Karena untuk industri restoran cepat saji yang digunakan bagian lainnya selain bagian pulpnya. Pulpnya biasanya terbuang. Nah, tomat-tomat segar ini yang bagian pulpnya terbuang, sayang sekali. Kalau terbuang itu ya sia-sia gitu, akan menjadi sampah makanan. Nah, lebih baik kita reproses. Nah, kalau tomat yang ini kan tentunya buat kita olah jadi ini ya, satu produk namanya spicy marinara sauce. Tapi kalau wortel, kulitnya itu untuk carrot cake itu kulit wortelnya. Kulit wortelnya yang biasanya terbuang, ya kan, bagian dalamnya yang dipakai untuk acar, kulitnya terbuang. Nah, itu yang kita olah jadi carrot cake. Dan itu disukai banyak orang, bisa punya nilai ekonomi.
Nah, untuk produk spicy marinara sauce yang saya bilang dari produk tomat yang bagian pulpnya terbuang, itu sangat bisa kita olah ya, bisa kita olah dengan bahan-bahan lain tentunya menjadi satu produk bernama spicy marinara sauce, di mana ini bisa menjadi bahan juga untuk pengganti sambal atau pengganti sos ya, bisa untuk pasta, bisa untuk nachos ya, untuk kita cocol ke nachos atau untuk variasi yang lain gitu. Nah, 3 produk ini dari Food Cycle Kitchen yang kita sebut produk reprocess yang tujuannya untuk upcycling ya. Produk yang tadinya terbuang sia-sia bisa kita ubah menjadi produk yang bermanfaat, produk yang berbeda namun berasal dari satu produk yang tadinya punya potensi menjadi food waste. Nah, itu kita melakukan ini di Food Cycle Indonesia dengan harapan ya kita mengurangi sampah makanan yang ada. Karena kita tahu Indonesia sebagai negara terbesar kedua setelah Saudi Arabia sebagai pembuang makanan ya terbesar dunia, ini menjadi PR yang luar biasa. Memang banyak sekali sekarang pihak dari korporasi ataupun individual yang mulai mendonasikan ya surplus produknya atau makanan berlebihnya. Baik itu yang memang berlebih ya, mereka produksi berlebih dan tidak terjual, atau yang near expiry date atau mendekati expired. Ya, itu yang bisa didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Namun, untuk makanan-makanan yang sudah tidak layak lagi untuk didistribusikan, tentunya kita harus olah ya, harus kita daur ulang. Itu yang dilakukan oleh Food Cycle Indonesia melalui Food Cycle Farm dan Food Cycle Kitchen. Kita bahkan mau menghilangkan sampah makanan sehingga Indonesia bisa keluar dari 2 besar pembuang sampah makanan di dunia. Bahkan kita tidak masuk 5 besar, tidak masuk 10 besar ya. Kita menjadi negara yang tidak membuang-buang makanan. Terima kasih.